Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Umat yang dirahmati Allah, hari ini kajian fikih waris masih ditunda, qadarullah, karena Ustadz Hamdani masih ada udzur. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah mudahkan setiap urusannya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah taala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah taala dan kita simak dan catat dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Asdi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maha ta'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluh di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Juga semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Maha ta'azzanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-15. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falati. Muttafaqun 'alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, Wallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum
كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشربه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hamba-Nya ketika ia bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara. Lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya. Padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya. Sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon. Lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia sampai salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, sedang aku adalah rohmu. Ya, jadi ia salah mengucapkan kalimat itu karena sangat gembira. Allah ta'azanillah wa yakum. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Hadis ini berisi tentang peluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melampaui para pelaku kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat, juga mengampuni segala dosa. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab annahu qala qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawanan perang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan perang itu, dia sedang mencari, ketika ia mendapatkan seorang anak di kalangan para tawanan, maka ia pun mengambil anak kecil itu, dia peluk dan dia susui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabat, apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Ya.
Jadi atarawna hadhil mar'ata tarihah waladaha finnar. Ya, jadi apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, qulnya la wallahi wa hiya taqdiru alla tataroha. Demi Allah, tentu tidak. Sementara ia mampu untuk tidak melemparnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallah arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anak. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, ketika seorang wanita ini mencari-cari anaknya, kemudian dia temukan anaknya, digendong dan disusui. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, menurut kalian, apakah wanita ini akan melempar anaknya ke api? Ya. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah, ya tentu saja tidak. Ya. Jadi tidak mungkin dia melempar anaknya ke dalam api, itu nggak mungkin. Ya. Jadi nggak mungkin mampu, tidak mungkin tega seorang wanita melempar anaknya ke dalam api. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah arhamu bi ibadi min hadihi bi waladiha." Ya, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anak. Ya, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa wa fihi isyaratun ila annahu yanbaghi lil mar'i an yaj'ala ta'allaqahu fi jami'i umurihi billahi wahdahu wa anna kulla man furida anna fihi rahmatan ma hatta yuqsada li ajliha. Dan pada hadis ini ada isyarat hendaknya seseorang menjadikan ketergantungannya dalam segala urusannya itu hanya kepada Allah. Kalau seandainya ada siapapun yang memiliki rahmat, jadi memiliki rahmat tertentu yang dicari, ya. Jadi dia memiliki rahmat tertentu yang dicari dan yang dituju, maka Allah tentu lebih maha penyayang dari orang tersebut. Maka seorang yang berakal hendaknya mencari hajatnya kepada zat yang paling sayang kepada para hamba-Nya. Ya. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa hadis ini ya juga memberi pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab para pelaku dosa besar ataupun para pelaku maksiat, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Halim yang terus memberikan kesempatan kepada para pelaku dosa itu untuk kembali kepadanya. Jadi kalau setiap yang bermaksiat itu langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini ummahat azanillah wa iyyakum, tentu saja tidak ada kesempatan bagi hamba untuk memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ya,
Allah Maha Penyayang. Sehingga hamba itu diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah setelah dia terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 58, "Wa rabbukal ghafurur rahmah." Dan Rabbmu yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengadab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan adab bagi mereka. Ya, la'ajjala lahumul adab bal lahum maw'id la yajidu min dunihi maw'ila. Ya, tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat adab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba untuk bertobat kepadanya. Dan ini bentuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau setiap kita berdosa langsung dihukum oleh Allah. Walaupun hukuman itu kecil. Sekali berdosa kulitnya tergores. Berdosa kulitnya tergores. Maka seluruh tubuh kita ini sudah penuh dengan goresan-goresan, dengan bekas-bekas luka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya seorang yang seperti di hadis ini, di hadis ke-15 ini, seorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di tengah padang pasir. Ya. Jadi di riwayat ini, di riwayat Muslim, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hamba-Nya. Ketika ia bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara. Lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya. Ya, jadi ketika dia menyiapkan bekalnya itu, juga dia menyiapkan tunggangan terbaik. Ya, dia juga menyiapkan sesuatu untuk perjalanan ke padang pasir, ya. Setelahnya sampai di sana, ya, dan dia turun dari kendaraannya, dari ontanya, tiba-tiba ontanya ini lari. Ya, jadi bayangkan ibu-ibu di tengah padang pasir, kemudian ditinggal oleh ontanya. Kalau mau pulang pakai apa? Ya, menaik apa kalau pulang? Kalau dia jalan kaki, dia akan dimangsa oleh binatang buas. Ya. Tapi kalau dia di situ, dia tetap di situ, dia akan mati kelaparan. Kenapa? Bekalnya masih di atas onta. Belum sempat diturunkan bekalnya. Ya. Akhirnya dia pun putus asa dan dia akhirnya mencari sebatang pohon yang kemudian dia bersandar di situ. Ya, jadi dia mendatangi pohon itu, dia baring di bawah naungannya. Ya. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, ya, jadi putus asa. Ini kalau mau pulang, ya naik apa? Kalau lapar, ya makan apa? Putus asa. Ya. Dalam keadaan putus asa seperti itu, ya, tiba-tiba binatang tunggangannya itu berdiri di sampingnya. Ya, jadi dalam keadaan bingung nanti pulang naik apa, lapar makan apa, tiba-tiba binatang tunggangannya lengkap dengan bekalnya. Ya, jadi lengkap dengan bekal, tiba-tiba ada di samping.
Ya, dan ini membuat dia sangat gembira. Ya. Ya, jadi sangat gembira. Ya. Saking gembiranya itu sampai salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku sedang aku adalah Rabbmu. Ya, saking gembiranya itu sampai salah ngomong. Ya, maka di sini ummahat azanillah wa yakum, Anda tidak mengadab orang yang melakukan dosa yang ini dosa kekafiran. Ya, dia mengatakan terima kasih Allah, engkau hambaku. Wah, ini ucapan kekufuran. Tetapi apa? Ada saat-saat tertentu di mana hal itu menjadi penghalang dalam pengkafiran, ya, di mana mungkin karena orangnya itu dipaksa melakukan kekafiran. Ya, jadi ketika seorang itu dipaksa melakukan kekafiran, maka dalam surah An-Nahl ayat 106 Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, jadi dia ini dipaksa. Jadi dipaksa. Juga di hadis ini, ya, karena saking gembiranya, ya, sampai salah ngomong seperti ini. Ya, jadi ini terkadang orang itu salah berucap padahal ucapannya ini ucapan kekufuran. Mungkin karena marah, karena takut, atau karena sedih, ya, gembira, dan lain-lainnya, atau yang semisal, ya. Jadi di sini ummahat a'azanillah wa yakum, bahwa ucapan dia ini ucapan kufur, tetapi ini dimaafkan karena dia tidak berniat dengan sengaja mengucapkan ucapan kufur seperti ini. Ya. Dan ummahat a'azanillah wa yakum, bahwa di hadis ini penetapan sifat gembira bagi Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bersifat fi'liyah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka harus diingat bahwa gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini juga menetapkan sifat mendengar dan sifat melihat. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan penyamaan dua sifat ini dengan makhluk. Jadi makhluk manapun pendengarannya tidak akan sama dengan pendengaran Allah. Juga penglihatan makhluk manapun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah menetapkan As-Sami' Al-Basir bagi dirinya. Ya, maka kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, karena ini perkara gaib. Ya, jadi ini perkara gaib. Maka kita, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terima, kita imani.
Dan kalau perkara gaib, jangan diraba-raba dengan logika kita yang terbatas. Ya, logika kita ini sangat terbatas kemampuannya. Akal kita ini terbatas. Ya, maka jangan menebak-nebak gembiranya Allah kayak gimana ya. Jadi tidak boleh, ya. Tidak boleh juga merubah-rubah nas-nas yang ada ini dengan makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya 2 tangan dirubah jadi kekuasaan, ya, atau dirubah dengan makna nikmat dan lain sebagainya. Padahal ini perkara gaib. Dari mana Anda tahu? Ya, sehingga tidak boleh dalam perkara gaib kita menebak-nebak kecuali dengan penjelasan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya tentang sifat-sifatnya, ya, termasuk dengan gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga menerima apa yang ditetapkan ini dan kita mengimaninya, dan juga kita tidak boleh memikirkan kaifiyah, ya, karena tidak mampu akal kita mendeskripsikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena gaib. Ya. Ya. Jadi umat azanillah wa iyyakum, tidak boleh kita juga kemudian melakukan tasybih, penyerupaan kepada makhluk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, wal musyabbiha yaquluna lillahi basar ka basari wa yadun ka yadi. Ya, orang musyabbiha, ya, orang yang mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, mereka mengatakan lillahi basar ka basari. Allah memiliki penglihatan seperti penglihatanku dan Allah memiliki tangan seperti tanganku. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, kita hanya mengatakan Allah menegaskan di dalam kitabnya atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam sabdanya. Ya, tetapi kaifiyah, bagaimana tangannya, bagaimana gembiranya, bagaimana istiwanya dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya gaib. Sehingga tidak perlu kita menebak-nebak dengan logika kita. Ya. Tidak boleh kita mendeskripsikan karena akal kita tidak mampu untuk mendeskripsikannya. Ya. Dan karena tidak dijelaskan, maka kita tidak perlu mencari tahu sesuatu yang gaib. Ya. Jadi cukup kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita menerima dan menetapkan sebagaimana Allah taala menetapkan hal itu atas dirinya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, tidak perlu bingung gembiranya Allah kayak gimana ya. Tidak perlu. Ya, karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Penglihatan Allah tidak ada yang serupa dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk manapun tidak akan sama pendengarannya dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penglihatan kita sangat terbatas. Kita melihat sesuatu yang nampak saja. Ya, sedangkan apa yang ada di balik dari apa yang tidak dijangkau oleh penglihatan kita tidak tahu hakikatnya. Sedangkan yang nampak saja, kita kadang tidak tahu, kecuali hanya secara mujmal, secara global saja, tidak mengetahui secara rinci. Ya, apa sih orang ini datang mau ngapain? Ya, terkadang kita mengira dia datang mau minjem duit. Sekalinya dia datang mau bagi-bagi duit. Ya, kita salah sangka. Sudah suudzon dulu. Ya, jadi Masya Allah, saya pernah siang-siang
Ya pernah siang-siang ya sekitar jam begini. Lagi baru mau baring ya, karena baru pulang dari safar, baru mau baring, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu dan ucapan salamnya itu khas pengemis. Ya, jadi ucapan salamnya itu khas pengemis. Biasa kan beda ya, salamnya pengemis sama salamnya tetangga kan beda, salamnya teman kan beda. Nadanya nggak sama. Kalau teman, Assalamualaikum, nadanya itu jelas dan beda sama nadanya yang pengemis yang mengiba-iba. Ketika saya sudah nyiapin duit untuk pengemis ini, tiba-tiba dia menolak uang yang saya beri dan dia mengeluarkan amplop dari sakunya. Dia mengatakan ini dari hamba Allah. Ini dari hamba Allah. Jadi saya masih bingung. Ya. Ucapan jazakumullah khairan, kemudian saya balik naruh amplop ya. Saya balik badan, dia sudah nggak ada. Ya, dia sudah nggak ada. Dan dia jalannya mungkin cepat ya, sehingga saya kehilangan jejaknya. Ya, saya juga nggak pernah lihat orang ini. Ya, baru kali itu melihat orang. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Ya, jadi ummahat azanillah wa iyyakum ya. Kita mengira dia pengemis. Ya, penglihatan kita, pendengaran kita itu kita bisa salah sangka, salah menduga, suudzon dan lain sebagainya. Ya, gara-gara salamnya mirip pengemis, kita tidak pengemis. Ternyata dia datang ngasih duit. Jadi kita tidak mengetahui secara tafsir, secara rinci, hanya mujmal, apa yang nampak. Ya, makanya ummahat azanillah wa iyyakum, kita tidak boleh menebak-nebak isi hati orang. Ya, kita kemudian menduga-duga, ya, itu tidak boleh. Ya, sehingga kita itu hanya menilai apa yang nampak saja. Ya, jadi kita hanya menilai apa yang nampak. Ya, sehingga urusan hatinya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi umat azanillah wa iyyakum, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya, baik sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah yang terkait dengan perbuatan Allah atau sifat dzatiyah yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam surah Shad ayat 75, ya, Allah Ta'ala berfirman, qala ya iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya, ini gaib, ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib. Kita jangan berpikir tangannya seperti tangan kita atau seperti tangan siapa. Gaib, nggak ada yang sama. Ya, nggak ada yang sama. Yang kita sama-sama makhluk saja, kita nggak tahu siapa di antara kita yang tahu tangannya jin. Ya, kecuali yang digambarkan di film-film ya. Jin itu tangannya berbulu, kukunya panjang, giginya panjang, matanya merah dan lain sebagainya. Apa iya? Ya, yang mungkin jin sendiri nonton pun ketakutan. Ya, saking seremnya film itu mungkin jin juga takut nontonnya. Ya, jadi umat azanillah wa iyyakum, bahwa bersama makhluk saja kita tidak tahu ya. Apalagi
sang Khaliqullah Subhanahu wa taala yang sudah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Tapi kita juga tidak boleh kemudian mentakwil tanpa dalil. Ya, kecuali ada qarinah yang kuat yang menunjukkan bahwa itu adalah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa di hadis ini ya, jadi ini pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pentingnya kita bertawakal setelah kita berikhtiar. Jadi tawakal ini, kata Abu Hatim rahimahullah, at-tawakkul huwa qat'ul qalbi 'anil 'ala'iq bi rafdil khalaiq. Tawakal itu memutuskan hati dari segala ikatan dengan menolak makhluk. Ya. Jadi ini memutuskan hati. Jangan sampai hati kita ini bergantung pada makhluk. Ya. Tidak boleh kita bergantung pada makhluk. Ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razzaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimasa fataruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung, yang mana di pagi hari burung itu berangkat dalam keadaan perutnya kosong, ketika kembali di sore hari perutnya sudah berisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ilustrasi tentang orang yang bertawakal itu seperti burung, ya, yang mana burung ini maha ta'azzanillah wa iyyakum, makhluk yang binatang yang tidak pernah, ya, ketika sore hari pulang bawa bekal untuk persiapan esok hari atau menyiapkan lumbung untuk hari esok, nggak ada. Beda dengan semut. Semut ada lumbungnya. Kalau burung nggak ada. Apa yang dimakan hari ini ya untuk hari ini. Besok makan apa? Burung itu tidak galau dengan apa yang akan terjadi di esok hari. Apapun yang akan terjadi besok, besok aja mikirnya. Saatnya tidur dengan tenang. Ya, jadi di malam hari nggak ada burung galau mikirin esok hari. Ya. Dan ketika di pagi hari burung terbang dalam keadaan perutnya masih kosong, dia tetap bersiul riang gembira, ya. Selalu dihiasi dengan optimisme, ya. Dan terbangnya dengan penuh optimis bahwa saya akan mendapatkan buah di pohon sana. Ya. Nggak ada burung yang malas-malesan, cuma di sarang kemudian menunggu nasib. Ya. Tidak ada. Semua burung keluar mencari makan. Yang di sarang itu hanya burung yang sakit. Ya. Jadi kalau burung sehat dia pasti keluar. Oleh karena itu, maha ta'azzanillah wa yakum, tidak ada burung itu yang takut dengan hari esok, dan burung itu selalu optimis, dan burung itu tidak pernah tidak pernah takut dengan apapun resikonya, walaupun mungkin ketika dia keluar itu diketapel orang, ditembak orang, dilempar orang, tapi itu tidak membuat dia kemudian surut untuk keluar dari sarang, tidak pernah membuat dia takut keluar dari sarang. Ya, oleh karena itu
orang-orang yang senantiasa dihantui oleh ketakutan-ketakutan, sesungguhnya itu muncul dari hati yang kosong dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ketika kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal, ya, sudah ngisi bensin full, bannya juga sudah sudah dicek aman, remnya aman, ya, kemudian klaksonnya juga aman, jalan, Bismillah. Walaupun ketemu ular, walaupun mungkin apa yang terjadi di jalan nanti gimana, ya, tidak perlu ketakutan akan hal seperti itu. Ada orang mau berangkat ketemu ular nggak jadi berangkat, ya, dihantui ketakutan, jangan-jangan nanti jangan-jangan terjadi begini, ya, mudarat, ya, dan manfaat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan urusan ular, ya. Jadi ular itu tidak bisa memberi pengaruh mafsadah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa ketemu ular itu bukan pertanda. Jadi bukan pertanda buruk. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ketemu ular mau ketemu apa keluar ya, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Ya, bismillah. Jangan dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Ya. Ada juga yang takut menikah, katanya hari buruk, ya, atau melangkahi kakaknya belum nikah, adiknya takut nikah, takutnya nanti kakaknya nggak laris, ya, takutnya kakaknya nanti nggak dapat jodoh kalau dilangkahi adik. Ini bentuk-bentuk ketakutan yang nggak berdasar, ya. Ya, jadi ya, menikah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang akan terjadi esok hari. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa menebak apa yang terjadi esok hari. Ya. Ya, jadi itu yang nebak-nebak itu dukun. Dan kita tidak boleh mempercayai omongan dukun. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu wa yusaddiqu bima yaqul lam tuqbalu shalah 40 lailah. Siapa yang mendatangi mbah dukun paranormal, dia datang kemudian dia bertanya kepada mbah dukun itu, mungkin dia tanya hari baik nikah dan lain sebagainya, kemudian dia membenarkan ucapan mbah dukun, maka sholatnya 40 malam atau 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, maha ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa tawakal itu tafwidul amri ilallah. Ya, jadi tawakal itu tafwidul amri ilallah. Ini tawakal yang mana tafwidul amri ilallah, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini adalah amalan dari hati. Dan juga tawakal itu as-siqah, percaya. Ya, jadi ya harus yakin bahwa semuanya yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun yang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam yasha' lam yakun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki terjadi oleh Allah tidak bakalan terjadi. Ya. Oleh karena itu kita harus siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahwa segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah setelah kita ikhtiar. Kemudian kita juga harus husnudzon. Dalam tawakal harus husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar dengan baik, menyerahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua rencana kita. Ya. Tapi kemudian mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai selera kita. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Ya. Yang mana Allah taala berfirman, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum." Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya, maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan atas diri kita, maka itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas kita, dan itulah yang terbaik. Ya, terimalah dengan lapang dada, dengan sabar, dengan ridho, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal buruk yang menimpa kita itu sebagai penghapus dosa, ya, dan juga diberi pahala atas musibah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Ummu Salamah ya, untuk membaca doa ketika ditimpa musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang. Ya, ganti dengan yang lebih baik dari kecelakaan yang menimpa kita, ya, dari kerugian yang menimpa kita, dari keburukan yang menimpa kita, dari kehilangan dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap keburukan ini kita minta kepada Allah supaya diganti dengan yang lebih baik. Ya, dan bentuk penggantian itu gaib. Ya, bisa jadi ada yang diambil hartanya, kemudian setelah itu akhirnya dia menjadi hamba yang jauh dari sifat sombong. Dulu ketika masih punya, ya, sombongnya luar biasa, tukang pamer, ya, dan tukang meremehkan manusia, ya, sombong dengan tetangga dan lain sebagainya. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia jadi hamba yang tawadhu. Ya, maka sifat kebaikan yang Allah limpahkan padanya itu bagian dari bentuk penggantian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang hilang. Ya, jadi bisa jadi bentuknya dalam bentuk ketakwaan, kebaikan hati dan lain sebagainya, ampunan dosa. Ya. Kemudian bahwa ikhtiar itu badlul asbab. Nah, jadi ikhtiar itu badlul asbab. Tawakal yang salah itu meninggalkan sebab. Adapun tawakal yang benar itu badlul asbab. Melakukan ikhtiar, melakukan sebab-sebab. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Ya, jadi wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang-orang mukmin. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam.
yang mana ketika mereka meninggalkan kota Mesir menuju tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis, Palestina, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 21, Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, jangan kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Tetapi karena ketika mereka mau masuk ke Palestina, itu di Palestina itu ada orang-orang yang kuat dan zalim, sehingga akhirnya mereka ketakutan untuk masuk. Dan mereka mengatakan apa? Ya Musa, inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, dalam surah Al-Maidah ayat 22, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat, lagi kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Ya, jadi mereka membantang terhadap perintah Musa alaihissalam. Ya, akhirnya ada dua orang soleh di antara mereka mengatakan, qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka. Udkhulu 'alaihimul bab. Serbulah mereka melampaui pintu gerbang negeri itu. Fa idza dakhaltumuh fa innakum ghalibun. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Kemudian wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ini diperintah untuk masuk melalui pintu gerbang, berjihad. Niscaya musuhnya pasti kalah. Ini janji Allah. Tapi apa kata mereka? Ya, kaumnya Nabi Musa mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di Al-Maidah ayat 24 mereka mengatakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan masuk selama mereka masih ada di dalamnya. Jadi mereka mau masuk takut. Mereka takut karena ada orang yang kuat lagi zalim. Mereka takut untuk masuk, nggak mau berjihad. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Jadi biar kamu sama Tuhan saja yang perang lawan mereka. Kami di sini menunggu hasil. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Inna hauna qa'idun. Kami duduk di sini nunggu kabar, menanti. Ini tindakan yang kurang ajar. Dia kok sampai mengatakan seperti ini kepada Nabi. Maka Maha Ta'azzanillah wa yakum, ini tindakan meninggalkan ikhtiar. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan mereka kalau masuk menggempur musuh dari gerbang Baitul Maqdis, mereka itu pasti menang. Tapi mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bahkan meninggalkan ikhtiar. Bahkan Nabi Musa disuruh perang sama Allah dan mereka nunggu-nunggu saja hasil. Subhanallah. Adapun Maha Ta'azzanillah wa yakum,
Beda dengan sikap para sahabat yang mereka ini menempuh sebab. Mereka melakukan ikhtiar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat, ya, maka di perang Badar, Al-Miqdad bin Al-Aswad dari kalangan Muhajirin, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Berangkatlah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, kami duduk-duduk di sini saja. Akan tetapi kami akan katakan, pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang, sesungguhnya kami bersamamu untuk berperang. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuh fasarrahu ya'ni qawlih." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri karena perkataan Miqdad. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, para sahabat melakukan ikhtiar, menempuh sebab. Ya, dan di dalam tawakal ini kita tidak boleh melakukan sebab-sebab yang haram. Ya, jadi tidak boleh menempuh sebab yang dilarang oleh agama. Karena hal itu ya akan mengurangi nilai atau merusak nilai dari tawakal itu sendiri. Atau mungkin melakukan bentuk-bentuk tawakal yang syirik. Ini juga dilarang. Tawakal sama mayat, sama arwah wali. Ini hal-hal yang dilarang di dalam masalah tawakal. Jadi tidak boleh bertawakal pada makhluk pada perkara yang hanya Allah yang mampu melakukan. Ya. Jadi nggak boleh. Tawakalnya kok ke jimat, pakai jimat, dia tawakal sama jimat. Pada jimatnya ini dilempar saja, jimatnya nggak bisa membela dirinya, apalagi membela dia. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kita hanya boleh meminta tolong pada makhluk pada perkara yang makhluk mampu untuk melakukan. Ya, seperti minta tolong diangkatin meja misalnya. Nah, itu makhluk mampu melakukan hal itu. Tapi pada perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Ya, menurunkan hujan misalnya. Tidak boleh. Ya, kemudian kita bertawakal dan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya sama apa itu? Pawang hujan. Pawang hujan ini subhanallah, menahan kencingnya aja nggak bisa. Apalagi menahan hujan. Ya, subhanallah. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa tawakal ini adalah ibadah hati yang tidak boleh kita kemudian memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesyirikan. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menjelaskan anak-anak tentang sifat-sifat Allah, terutama yang sifatnya deskripsi, karena anak-anak biasanya sangat visual. Nah, agar bisa diterima oleh para pikiran anak, bagaimana sebaiknya Ustaz? Tentang apa tadi? Tentang sifat-sifat Allah. Oh, iya. Iya, jadi bahasakan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh akal mereka.
Ya. Jadi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, berbicara dengan kaum sesuai kadar pemahaman mereka. Tentu saja kita mengajarkan kepada anak kita ini sesuai tingkat pemahaman mereka. Cukup katakan, nah Allah Maha melihat, ya. Jadi walaupun mama tidak lihat, tetap sholat ya. Ya, jadi tidak boleh berbohong karena Allah mengawasi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Walaupun ibu dibohongi, ya, mama dibohongi, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, jadi mengajarkan mereka dengan adab. Jadi langsung pada hal-hal yang mudah dicerna akal mereka. Ya. Adapun yang terlalu jauh pembahasannya itu ibu-ibu saja kadang nggak nyambung, apalagi anak-anak. Jadi yang mudah-mudah aja dulu. Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Anak ingin misalkan seseorang memiliki rasa takut dan cemas yang luar biasa saat terbang naik pesawat. Karena takut mengalami kecelakaan, sementara dia merasa belum siap mati karena dosanya sangat banyak. Apakah kondisi seperti itu termasuk khauf kepada Allah atau hanya takut secara naluriah saja, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Oh iya. Umat azanillah wa yakum, bahwa khauf itu macam-macam, ya. Ada khauf yang tabi'i. Khauf tabi'i, khauf yang naluri bawaan setiap makhluk. Anak kecil juga sudah punya rasa takut. Ya, itu takut yang alami, ya, takut yang tabi'i. Jadi tabiat dasar dari makhluk memang punya rasa takut. Ya. Sehingga ibu-ibu juga kan sudah gede juga masih punya rasa takut. Takut seperti ini, seperti tidur di rel kereta. Jadi yang berani tidur di rel kereta itu hanya ibu-ibu yang stres. Ya. Jadi hanya ibu-ibu stres yang tidur di rel kereta, ya. Khauf tabi. Ibu lagi sholat, ada ular depan mata. Ya beresin dulu ularnya. Jadi beresin dulu ularnya, baru sholat. Jangan mengatakan, oh, saya hanya takut kepada Allah. Saya nggak takut sama ular. Iya, ular juga hanya takut sama Allah. Ular nggak takut sama ibu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Khauf itu ada yang tabi'i. Kemudian ada khauf yang maksiat. Ketika disuruh bosnya nyari narkoba, siap bos. Tolong antarin ke sana, siap bos. Nah, ini khauf maksiat. Jadi dia menuruti semuanya apa kata bos. Ini khauf maksiat. Karena takut sama bosnya. Semua yang haram dituruti.
Kemudian khauf yang berikut yaitu khauf syirik. Ya, khauf syirik. Takut nanti gimana-gimana sehingga dia ngasih sesaji. Ada ngasih sesaji di gunung, ada yang ngasih sesaji ke dewa laut. Ini syirik. Ya, syirik. Ya. Karena yang menguasai gunung Allah, yang menguasai lautan itu Allah, bukan dewa laut. Ya. Kemudian ada khauf yang merupakan ibadah, takut bermaksiat, takut riya. Ya. Setelah dia beramal soleh, dia takut kalau amalnya hangus pahalanya. Nah, itu takut yang bernilai ibadah. Kemudian ada khauf waham. Jadi khauf waham itu khauf tanpa ada sebab. Ya. Seperti yang Ibu sebut tadi, khauf waham. Sudah sudah kita ketahui bersama ya, pesawat sebagus apapun kalau waktunya jatuh ya jatuh, walaupun pesawat baru, walaupun pesawat mahal, walaupun yang berkelas. Sehingga kadang pesawat yang murahan malah nyampe di tujuan, pesawat yang mahal malah nyungsep di lautan. Ya, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya kita berusaha secara kita melihat mana kira-kira pesawat yang paling bagus, atau yang tidak murahan, atau yang pelayanannya bagus. Setelah itu sudah tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang masih ditakdirkan hidup, pasti hidup. Pasti hidup. Kalau ditakdirkan mati, pasti mati walaupun pesawatnya selamat. Ya, kalau ditakdirkan mati, pasti mati walaupun pesawatnya selamat. Oleh karena itu, tidak perlu dihantui was-was berlebihan. Udah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau saya di pesawat ya, saya pernah melihat ada yang ketakutan luar biasa. Saya makan roti, nyantai makan. Saya bilang, "Hey mas, makan." Siapa tahu kan terakhir dibilang. Jadi ta'azzanillah wa iyyakum, ya cukup banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apapun yang terjadi kita dalam keadaan baik, yaitu dengan hati yang bersih. Hidup atau mati itu urusan Allah. Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah ya. Ini terkait pertanyaan yang sebelumnya tadi Ustaz, masih perlu penjelasan. Jadi seperti ini Ustaz, kayak contohnya Allah Maha melihat. Nah, si anak tanya, Allah punya mata ya Mah? Nah, matanya itu kayak gimana? Nah, mungkin bisa sedikit dikasih penjelasan Ustaz. Baru kemarin saya ngajar anak TPA yang usianya TK dan SD kelas 1. Mereka nyambung aja kok. Jadi ya
setara dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Ya. Allah memiliki mata, tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana bentuknya, karena gaib. Ya, anak-anak paham aja, mereka menerima. Ya, mungkin bahasa penyampaian yang ibu-ibu juga perlu belajar untuk berkomunikasi dengan anak. Ya, jangan sampaikan kita tidak boleh menebak-nebak perkara gaib, ya nah, kita cukup mengimani apa yang Allah kabarkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui kitabnya, dan kita wajib mengimaninya. Ya, semua yang Allah kabarkan tentang dirinya, kita wajib menerima dan mengimaninya, serta jauhkan akal kita dari memikirkan sifat-sifat Allah, karena itu gaib. Seperti Ananda tidak tahu kan bentuk otaknya atau arus listrik. Percaya kan arus listrik ada? Arus listrik itu kayak gimana? Hanya bisa dirasa. Hanya bisa dirasa ketika kesetrum. Oh, ada arus. Gimana? Nggak kelihatan. Jadi, tidak semua bisa dilihat oleh indera kita. Diketahui indera kita modelnya seperti apa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada makhluk satupun yang serupa dengan Allah. Kita sama-sama makhluk saja, kita nggak tahu modelnya. Jadi umahat ta'azzanillah wa iyyakum, virus saja ya. Kadang alat tuh sampai kata Menteri Kesehatan supaya lebih ini harus 2 kali PCR. Ya, padahal itu makhluk harus 2 kali PCR kalau ingin hasil tesnya lebih valid. Padahal itu makhluk sampai 2 kali PCR. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, jangan memikirkan tentang bagaimana atau mendeskripsikan, karena gaib, dan itu diajarkan kepada anak-anak bahwa akal kita ini sangat terbatas, kemampuan berpikir kita terbatas, kemampuan menganalisa kita terbatas, kemampuan melihat kita terbatas, kemampuan mendengar kita terbatas. Jadi kita jangan menebak-nebak hal-hal yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semuanya gaibna. Ya. Insya Allah anak-anak paham. Sudah jam 14.46 mungkin. Ini sudah khatam. Silakan di. Baik Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga ya. kebaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Ya Allah, jazakumullahu khairan sudah ikut bergabung. Semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah setiap hari Selasa dalam kajian rutin Muslimah Bada LNG Bontang. Kita cukupkan sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman kajian, insya Allah masih bisa disimak ulang di YouTube channel Kajian MBB. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam.